Adik-adik, minggu pagi ini kita kembali beribadah sekolah minggu ditemani oleh Kak Lita dan juga ada Kak Nelly. Tapi minggu kali ini ada yang luar biasa. Kak Nelly tahu apa? Apa yang luar biasa, Kak Lita? Minggu ini luar biasa karena minggu ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, ternyata hari ini adalah hari Paskah. Ya, betul sekali. Adik-adik di rumah masih ingat kan? 2 hari yang lalu kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tapi hari ini, tepat di hari yang ketiga, Tuhan bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit bawa pengharapan baru untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu berarti kita semua sudah menang dong, Kak Nelly? Wah, karena Yesus sudah bangkit dan menang, bagaimana Kak Lita dan adik-adik? Ayo kita rayakan kemenangan Tuhan Yesus dengan bernyanyi Ku menang, ku menang. Dengan gerakannya ya adik-adik, mari semua adik-adik bangkit berdiri. Ikuti gerakannya adik-adik. Kini saatnya kita mau berdoa, Kak Nelly. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, kami rindu hari ini kami boleh bersuka cita memuji nama-Mu. Kami juga mau mendengar firman-Mu. Bahkan kami mau melakukan setiap firman yang sudah kami dengar. Tuhan, berkatilah kami agar kami semua lebih sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai ibadah ini selesai. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tema Paskah kita hari ini adalah Yes, my Jesus is alive. Artinya adalah ya, Tuhan Yesusku hidup. Adik-adik kita ucapkan bersama-sama ya, tapi pakai gerakan Kak Lita. Kak Nelly. Nah, kalau Kak Nelly ucapkan alive, alive, adik-adik menjawab yes, my Jesus is alive. Bisa adik-adik? Kita ucapkan bersama-sama ya. Alive, alive. Yes, my Jesus is alive. Kak Lita, kayaknya masih ada yang lemes, belum berdiri lagi. Ayo adik-adik, semangat dong. Kita ucapkan sekali lagi ya. Alive, alive. Yes, my Jesus is alive. Nah, karena adik-adik sudah bersuka cita semuanya, Kak Lita, yuk adik-adik kita angkat pujian alive, alive, hidup-hidup selamanya. Dengan gerakannya ya adik-adik. Adik-adik ikuti semua ya.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah melakukan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Adik-adik masih bersemangat dong, masih bersukacita. Kali ini kita akan menyanyikan pujian, tapi ini lagu baru. Jadi adik-adik ikuti, pakai gerakan, yuk bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian, Yesus bangkit dan menang. Semangat adik-adik, ikuti gerakannya ya. Dia
kita juga punya ayat istimewa. Yuk kita ucapkan ayat istimewa kita hari ini yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya adik-adik, kita ucapkan dan ikuti gerakannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, Kalita ayat istimewanya istimewa banget ya. Iya kan Eli? Iya. Ada yang lebih istimewa lagi adik-adik. Karena ayat istimewanya tidak hanya diucapkan, tapi adik-adik bisa menuliskannya di kertas. Contohnya seperti ini. Kemenang bersama Yesus Tuhan. Nah, adik-adik, ayat istimewanya ditulis seperti ini. Yang ini contohnya Kalita yang Kaneli pegang, ini ditulis dengan tangan. Adik-adik bisa menulisnya sendiri, lalu dihias dengan gambar adik-adik seperti ini. Wah, Kaneli yakin gambar adik-adik pasti lebih bagus, atau bisa diberi hiasan yang lain ya. Nah, kalau yang dipegang Kalita, ini ayat istimewanya untuk kakak-kakak yang kelas besar yang sudah bisa memakai komputer ya. Nah, kakak-kakak juga boleh menulisnya dengan cara diketik, di print, dan boleh dihias seperti ini ya adik-adik. Seperti ini. Dan ditambah pita ya Kalita. Iya, buat digantung ya kan Eli? Iya, bisa digantung di kamar adik-adik, di dinding adik-adik, sehingga bisa dihafalkan setiap hari ya. Baca dan dihafal setiap Iya. hari. Nah, jangan lupa ya adik-adik, setelah dibuat, adik-adik foto, dikirimkan ke kakak. Oke, ditunggu ya. Adik-adik, kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tapi, walaupun kita manusia yang penuh dengan dosa, ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Siapakah dia? Yes, dia adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita, menjagai kita, dan juga pedulikan kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, yuk adik-adik, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita bernyanyi lagu pujian Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai buat kita di Minggu Paskah hari ini yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Khotbah kita pada hari ini mengenai kebangkitan Yesus. Sebagaimana kita ketahui, kalau kemarin bulan Desember kita memperingati hari kelahiran Yesus. Nah, sekarang di bulan April masuk kepada Jumat Agung, yaitu kematian Yesus. Nah, 3 hari setelah Yesus mati, kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, di sini firman Tuhan mengatakan, setelah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kalau misalnya kita melihat orang mati tiba-tiba duduk, mungkin kita akan merasa ketakutan dan kita akan lari secepat mungkin, sehingga kita jauh dari yang bangkit tadi, Tapi di sini, kita lihat, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang ke kubur Yesus. Mereka tadinya datang untuk memberikan minyak, yang wangi untuk kuburan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kubur Yesus terbuka, Nah, mereka ketakutan. Kenapa kubur Yesus terbuka? Seandainya kita di sana, pasti kita juga bertanya seperti itu, Loh, kok kebuka? Kok gak ada mayatnya? Ada yang ngambil kali. Itu pasti ada di benak kita. Kalau misalkan adik-adik di posisi sama seperti Maria Magdalena dan temannya tadi. Nah, mereka juga sama. Mereka ketakutan. Mereka juga menyatakan dan di dalam pikirannya, siapa yang mencuri mayat Yesus? Apa kurang puas? Yesus telah mati, disalibkan. Kenapa harus diambil lagi?
itu di dalam hati mereka, ya. Nah, tapi seketika mereka di dalam kuburan itu datang kilat, ya, terang sekali. Kelihatan seperti ada yang menggunakan baju berjubah putih, ya. Nah, mereka menyatakan itu siapa? Mereka gemetaran melihat cahaya yang terang itu, ya. Malaikat itu berkata, siapa yang kamu cari? Yesus tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Apakah Yesus yang kamu cari? Yesus yang disalibkan itu? Malaikat itu berkata demikian. Nah, mereka menjawab iya. Nah, seketika itu malaikat itu berkata, Yesus telah bangkit. Pergilah cepat dan kabarkan Yesus telah bangkit. Nah, mereka saking semangatnya, mereka berlari. Nah, pertama sekali yang mereka dapati itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus sedang duduk, ya, mereka dihampirinya. Nah, perempuan-perempuan Maria dan Magdalena dan Maria yang lainnya tadi menghampiri murid Tuhan Yesus, ya, dan menyatakan, dengarkan, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Berulang kali dia katakan, ya. Nah, murid-murid merasa tercengang. Benarkah Yesus bangkit? Ataukah mayat Tuhan Yesus dicuri? Nah, Simon Petrus yang tidak percaya dan yang menyangkal Yesus, ya, bergegas pergi ke kuburan Yesus dan menghampiri makam Yesus. Nah, dia lihat batunya sudah terbuka, dia masuk dan melihat hanya kain, ya, kain kapan yang menutupi mayat Yesus waktu itu, hanya itu yang tersisa di kuburan itu. Nah, dia pun merasa, kemana Yesus? Dia juga, ya, namanya si Simon, ya, Simon Petrus yang 3 kali itu menyangkal Tuhan Yesus dan menyatakan Yesus dia tidak kenal, ya. Nah, dia juga tidak percaya Yesus telah bangkit, ya. Jadi adik di sekolah minggu, ya, walaupun kita nggak melihat Yesus, ya, walaupun Yesus bangkit hari ini, Yesus telah kita bilang mati, tapi ingat, Yesus selalu ada di hati kita, di hati Inang, di hati kamu, ya. Nyatakan, Yesus itu tidak akan pernah mati di dalam hati kita, ya. Memang tertulis, Yesus itu harus mati, Yesus itu harus disalibkan, Yesus itu harus bangkit dan naik ke surga. Kenapa? Itu adalah sudah tertulis, ya. Dan itu adalah kehendak Allah. Yesus itu harus mati, Yesus itu harus menjadi manusia dan menderita. Coba kita bayangkan, ya, bagaimana pengorbanan Yesus, ya, dicaci, dimaki, disalibkan, diludahi, dilubangi tangannya untuk demi dosa Inang, menebus dosa adik-adik sekolah minggu, ya. Nah, untuk itu jangan lagi kita mengulangi kata-kata dosa. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, ya, kita harus menghindari dosa, ya. Hindari dosa, ya. Kalau sudah tahu salah, jangan dilakukan, ya. Ingat, walaupun Tuhan tidak kamu lihat, tapi Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, hari ini kita harus penuh dengan sukacita karena Yesus telah bangkit, ya, demi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu. Engkau rela mati disalibkan dan kemudian bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Itu semua demi kami ya Tuhan, demi manusia, umat-Mu yang berdosa ini. Kami tahu Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tetapi ketika kami lalai ya Tuhan, kami sering meninggalkan Engkau. Karena itu Bapa, kami memohon uluran tangan-Mu ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memeteraikan Engkau di dalam hati dan pikiran kami.
Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sepanjang zaman. Kami tahu Bapa, kami adalah manusia berdosa. Karena itu Bapa, ajari kami ketika kami menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ketuk pintu hati dan pikiran kami. Sadarkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di jalan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah Paskah pada hari ini. Walaupun dilakukan secara online ya Tuhan. Buat seluruh adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu, HKBP, Taman Wisma Asri khususnya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Engkau berikan kami hikmat, didikan yang daripada Engkau. Ajarlah adik-adik kami ya Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman. Kami tahu Bapa, adik-adik kami mungkin mulai dari balita itu masih kurang memahami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pemahaman buat mereka melalui keluarga mereka, kemudian pertemanan mereka, dan pengenalan mereka tentang Engkau, baik itu dari sekolah minggu, di gereja, atau dimanapun ya Tuhan. Kiranya Engkau urapilah adik-adik kami semakin bertumbuh imannya hanya di dalam nama Yesus. Demikian juga ya Tuhan untuk pendidikan mereka ya Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan yang akan ujian ya Tuhan, baik praktek maupun yang akan melaksanakan ujian sekolah khususnya yang buat kelas 6 ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, Engkau mampukan di setiap ujiannya ya Tuhan. Dan Engkau berikan nilai yang terbaik sehingga nanti boleh melanjutkan ke tingkat berikutnya yaitu SMP ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau berkati Bapa, Engkau berikan hikmat, kekuatan, anugerah yang daripada Engkau. Engkau tambahkan talenta yang berlipat ganda ya Tuhan daripada sebelumnya. Sehingga mereka semakin lebih datang untuk melayani-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dalam studinya ya Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya. Engkau tambahkan rezekinya ya Tuhan. Engkau datangkan jodoh ya Tuhan yang sepadan, yang belum memiliki pasangan hidup, dan yang sudah cukup umurnya Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, berilah kesempatan ya Tuhan, sehingga mereka menemukan jodohnya masing-masing ya Tuhan. Yang sudah berkeluarga ya Tuhan, yang menantikan berkat keturunan daripada Engkau, anugerahilah berkat tersebut ya Tuhan. Urapilah mereka melalui keturunan ya Tuhan, sehingga boleh lebih bersuka cita, boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan seluruh penetua gereja, terlebih-lebih ya Tuhan untuk Amang Pendeta si Pahutan. Engkau berkati Bapa, Engkau urapi di dalam pelayanan. Engkau berikan hikmat di dalam memimpin gereja HKBP Taman Wisma Asri. Engkau persatukan kami ya Tuhan untuk boleh melayani yang lebih daripada sebelumnya ya Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berikanlah kami rasa nyaman ya Tuhan. Engkau jauhkan kami dari situasi-situasi yang sulit ya Tuhan. Terlebih-lebih Bapak Jokowi kami ya Tuhan sebagai pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau urapi ya Tuhan. Engkau berikan dia hikmat sehingga dimampukan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Jadikanlah kami sebagai bangsa negara yang baik ya Tuhan, yang boleh mengikuti pemimpin kami. Terlebih-lebih Engkau ya Tuhan. Urapilah kami Bapa di setiap aktivitas kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hari ada dua orang anak yang bersahabat bernama Ciko dan Cici. Mereka senang sekali bermain. Ciko, kamu kenapa? Kok mukamu terlihat sedih? Aku bosan sekali. Semenjak ada pandemi ini, segala sesuatu aku lakukan di rumah aja. Aku bosan banget tau Cici. Pokoknya sekarang aku mau main keluar rumah aja ah. Stop, jangan Ciko. Di masa pandemi seperti ini, kita sebaiknya tetap di rumah saja. Kalaupun ada keperluan yang mendesak, baru kita bisa keluar rumah. Itu pun dengan protokol kesehatan. Daripada kamu ingin main keluar, mendingan kita ibadah online bareng aja ya Ciko. Ibadah apa Cici?
Kamu lupa ya Ciko, hari ini itu adalah hari Paskah tahu. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Oh iya, hari ini kan hari Paskah ya Cici. Duh, aku sampai lupa karena di rumah aja. Tak patut nih kamu. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat dan bersukacita, Ciko. Apalagi dalam memuji Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan selalu memberikan kita sukacita dalam kehidupan kita. Iya, benar sekali apa yang kamu bilang Cici. Harusnya kita semua sekarang ini bersukacita karena merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul sekali Ciko. Selain itu juga, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau dan berani setia melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya itu seperti kita mau selalu rajin beribadah, kita mau selalu menyayangi sesama, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau meninggalkan segala dosa-dosa kita. Satu lagi nih yang paling penting, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti akan selalu memberkati dan menyertai hidup kita. Iya, benar sekali Cici. Aku setuju. Sekarang aku sudah tidak kesal lagi karena aku tahu Tuhan Yesus pasti selalu ada untuk aku dan sekelilingku. Akhirnya mereka berdua pun mengikuti ibadah Paskah bersama. Mereka mau berani dan setia melakukan kebaikan firman Tuhan di dalam hidupnya dan memuji Tuhan serta selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah juga sama ya, harus berani dan setia untuk melakukan firman Tuhan dan selalu bersukacita sebab Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan melindungi kita. Adik-adik, coba lihat ini hasil kreativitas telur Paskah. Kenapa Paskah identik dengan telur? Karena telur simbol adalah hidup yang baru, kehidupan yang baru. Ini kreativitas kita Kakak Sekolah Minggu. Kalau adik-adik semua mau menyaksikan kreativitas kalian? Yuk kita lihat sama-sama.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Alive, yes, my Jesus is alive. Dah. Selamat Paskah. Puitis. Selamat Paskah. Ada nih, belum selamat Paskah. Selamat Paskah. Dah, sekarang cari tolong benerin biar nih kamu sama dia istirahat yang penting. Terus tugasnya? Gak usah itu. Gak benerin kursinya aku udah rebus telur tinggal ngumpet. Kalian masuk ke kamar biar